Weak, no mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Mendengar permintaan sang kekasih, perempuan itu menengadah. Ekspresinya langsung berubah total, nampak menegang dan gugup. 나 왜 이러니 너만 떠오르고 힘든 일에도 웃음만 나오고 대체 내게 무슨 짓을 했어 모두 이상하게 날 쳐다봐 감추려 해도 어쩔 수 없는 걸 멈추려 해도 그럴 수 없는 걸 하루 종일 가득해져버린 너를 이제 멈출 수 없는 걸 my God. YN menggeleng. YN kurang suka genre romantis. Gadis itu sangat menyukai drama action dan fantasi. Sedangkan di genre yang ia tonton itu, ciuman bibir adalah kontak fisik paling jauh yang sepasang kekasih lakukan. Tidak sampai leher, apalagi ke tempat empuk-empuk. 나와 함께라면 좋을 텐데 모든 걸 다 준대도 바꿀 수 없고 모두 다 Jungkook terkekeh. YN-nya ternyata polos sekali. Apakah kini ia tega untuk meracuni pikiran suci gadisnya? 귀찮아졌어 너 아닌 일들은 시시해졌어 YN nampak mengingat-ingat nama aktor yang membintangi drama terakhir yang ia tonton. 했어 모두 나보고 변했다잖아 my God wherever I go whatever I do 너와 함께하는 마음뿐이야 wherever you go whatever you do 나와 Jungkook menjawab dengan santai, sedangkan kedua tangannya kini tengah mengikat rambut sang kekasih dengan lembut, menampakkan leher jenjang putih mulus YN yang sejak tadi menyita fokusnya. 나는 이제 어떻게 지독하게 빠졌어 Watch me girl 너와 함께하는 마음뿐이야 Wherever you go Whatever you do 너와 함께라면 좋을 텐데 모든 걸다 Jungkook total kegemasan. Mata bulat sang kekasih yang menggambarkan rasa penasaran membuat Jungkook semakin ingin mengajari gadisnya ini lebih jauh. 지독하게 빠졌어 yeah. 이제 어떻게 지독하게 빠졌어 YN semakin dibuat bingung dan penasaran. Sumpah demi apapun, bibir gadisnya mengerucut karena tak paham dengan apa yang dibicarakan Jungkook. Say a way to go, make a way to go. Yeah, where I have to be, I don't know that I someday I should have been now. I was drinking this night and Oh, jangan menilai Jungkook mencari kesempatan. Ia hanya tidak ingin gadisnya marah dan kesal karena rasa penasaran itu. Jungkook sangat baik, bukan?
Ucap Jungkook dengan ibu jarinya mengusap-usap pelan jenjang Yeon. Serius, Yeon seperti terlena dengan ucapan sang kekasih. Melihat tatapan Jungkook yang serius seperti itu, Yeon jadi tidak tega menolaknya. Pasti profnya ingin sekali menunjukkan kasih sayang seperti adegan di film itu, pikir Yeon. Akhirnya, begitulah hati Jungkook berucap. Gemas sekali Jungkook dengan tingkah malu-malu kekasihnya ini. Detik berikutnya, Jungkook mulai mengangkat dagu si gadis. Mengangkatnya hingga kepala Yeon agak mendongak. Jungkook hati-hati sekali saat akan mendaratkan partikel lembutnya ke tempat yang akan dituju. Ia ingin kekasihnya mendapatkan pengalaman terbaik di percobaan pertama ini. Ketika Jungkook merasakan bajunya diremat oleh tangan mungil si gadis, membuatnya belum berani mendaratkan bibir. Yeon-nya tengah gugup. Gadis itu mengangguk. Mendapatkan jawaban yang sesuai dengan keinginannya, Jungkook perlahan demi perlahan telah berhasil mendaratkan partikel lembut ke jenjang si gadis. 말해줘 I love you 너도 사랑해줬으면 나랑 나란히 발 맞추고 널 바라보며 걸을래 My sunshine girl 아침에 눈 뜰 때 If you want hold me now 구름이 돼줄게 나도 모르게 또 자꾸만 넌 날 기다려 언제쯤이면 볼 수 있을까 누구도 아닌 너여 Setelah tempat yang empuk-empuk terbuka, Jungkook hendak mendaratkan kembali bibirnya. Namun tiba-tiba dari arah luar ketukan pintu terus berbunyi. 들어만 널 안아줄게 언제든 너 하나는 기다릴게 가끔 너의 Yeon buru-buru merapikan kembali tiga teratasnya. Jantung Yeon rasanya ingin keluar dari tempatnya saat ini juga. 오늘이 밤 all night 지켜볼게 잠에 들 때까지 Melihat kondisi si gadis yang sudah rapi kembali, Jungkook buru-buru berdiri dan berjalan ke arah pintu. 아는 너 옆에 너의 그 따뜻한 곁에 언제든 힘들어할 땐 날 부르면 너에게 갈래 조금만 나의 꿈 속에 들어와 널 안아줄게 언제든 너 하나는 기다릴게 누구도 아닌 너 옆에 너의 그 따뜻한 곁에 언제든 힘들어할 땐 날 부르면 너에게 갈래 조금만 나의 꿈 속에 들어와 널 안아줄게 언제든 너 하나는 기다릴게 Gadis itu mengangguk, keringat mengaliri pelipisnya. Gugup sekali. Matanya sedikit pun tak berani menatap ke arah Jungkook. Yeon takut sekali. Jungkook sangat menyeramkan di matanya saat ini. 가끔 너의 표정이 슬퍼 보일 때쯤에 찾아갈게 spend some more night it will be fine 아마도 오늘이 밤 all night 지켜볼게 잠에 들 때까지 있어줄게 그냥 night morning 매일같이 이 자리에서 혼자 두지 않고 앉아 있어줘 아는 너 옆에 너의
dengan Susi. Walaupun Jungkook dengan keras mencoba untuk memejamkan mata, namun pikirannya sangat gelisah. Tubuhnya sejak tadi bergemuruh gelisah, seolah ingin sesuatu. Ia sudah menyerah, kini posisinya terlentang dengan kaki dan tangan terbuka lebar, memenuhi hingga sisi samping tempat tidur. Pagi-pagi sekali, mungkin pukul 4 pagi saat mentari belum sempurna menyapa dunia, Yeon telah pamit ke nenek John untuk pulang. Tujuannya bukan lagi tempat kos-kosan, namun rumah orang tuanya. Yeon sengaja tidak membangunkan dan tidak berpamitan pada Jungkook, entahlah. Semenjak kejadian semalam, Yeon jadi takut menghadapi kekasihnya itu. Fakta baru yang mengejutkannya, dosen sekaligus kekasihnya ternyata nakal. Nakal banyak-banyak, Yeon kan jadi takut. 널 힘들게 해도 이 시간이 다 지나가면 모두 다 너리. Gadis itu melangkah ragu-ragu, mengingat ulahnya beberapa minggu yang lalu saat dirinya dengan kurang ajar telah kabur dari tanggung jawab sebagai mahasiswa. Nyonya Hwang yang sedang bergelut dengan peralatan masaknya spontan berlari begitu mengetahui siapa yang datang. Tuan Hwang yang awalnya sibuk memberi makan burung kesayangannya berlari terburu-buru ke ruangan depan, merangkul putrinya dengan menangis. Yeon sangat terkejut melihat ekspresi sang apa. Ia pikir akan dimarahi habis-habisan. Sudah kabur dari tanggung jawab, ditambah ia sempat mengancam bunuh diri. 웃어봐 아파하지만 말고 괜찮아 세상이 널 힘들게 해도. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Tuan Hwang kembali memeluk putrinya itu erat. 모두 다 너리 해야 할 거야. 웃어봐 늘 곁에 있잖아. 사랑해. Seperti dihujani air es berkali-kali, bunga di hati Yeon seolah bermekaran dengan lebatnya. Ini adalah kali pertama dalam sejarah hidup Yeon dipuji oleh sang apa seperti ini. Yeon kembali memeluk orang tuanya. Air matanya mengalir tak bisa lagi dihentikan. Dalam sejarah hidup, ini pertama kalinya Yeon merasa menjadi sosok anak yang sebenarnya anak. 내가 있잖아. Ucap Yeon seraya mengamati permukaan lehernya. Banyak sekali bekas rawa merah keunguan di sana.
Tidak hanya satu, ada sekitar 4 bekas yang merata di permukaan lehernya. YN jadi bingung bagaimana cara untuk menutupi hal itu. Tidak mungkin pakai syal, masalahnya sekarang telah memasuki musim panas. Pasti orang-orang akan menatapnya aneh jika mengenakan syal di tengah musim panas. Nada pesan masuk lagi-lagi berbunyi. Sudah puluhan kali, Jungkook mengirimi pesan pun melakukan panggilan terhadap ponselnya. Namun, YN masih takut untuk merespon. Setiap mengingat kejadian semalam, pasti tubuhnya tiba-tiba gemetar takut. Tangannya hanya bergerak membaca pesan teks itu. Sayang, kenapa tidak pamit? Apa YN marah? YN, kenapa tidak menjawab panggilan Prof? Tolong katakan letak kesalahan Prof. Jangan diami Prof, please. Begitulah kurang lebih deretan pesan yang masuk. Di satu sisi, Jungkook total frustasi. Kakinya berjalan ke sana kemari dengan ponsel di tangannya. Jungkook bingung kali ini kesalahan apa yang telah ia perbuat. Detik berikutnya, Jungkook mencari di Google tentang alasan dibalik seorang perempuan tiba-tiba diam. Tidak sampai di situ, Jungkook melakukan postingan di Instagram dengan caption, "Mohon bantuan semuanya. Jika perempuan sedang datang bulan, biasanya apa yang harus kita lakukan sebagai laki-laki agar moodnya kembali?" Tidak menunggu lama, ratusan komentar pun mendatangi. Banyak sekali trik-trik yang harus dilakukan. Lelaki itu mendarat cepat ke arah si nenek, mendudukkan tubuhnya di samping sang nenek dengan tatapan penuh tanya. Jungkook tidak menjawab pertanyaan si nenek. Ia memilih menjawab jika hubungannya dengan sang kekasih baik-baik saja. Tidak mau neneknya khawatir. Lelaki itu berdiri lalu mengecup lembut kening sang nenek sebelum pada akhirnya pergi untuk menjalankan misi dalam memahami perempuan. YN baru saja keluar dari ruang divisi akademik. Ia berhasil melakukan lintas jurusan. Dari yang awalnya jurusan ekonomi, kini YN bertekad pindah, mengambil jurusan seni. Tuan dan Nyonya Huang turut mendukung keputusan yang diambil putrinya itu. Pokoknya hari ini YN total bersyukur.
Padahal baru berada di kampus selama 10 menit, namun YN sudah meladeni permintaan banyak mahasiswa laki-laki yang ingin berfoto dengannya. YN tidak ingin dicap sebagai orang yang sombong, sehingga apa salahnya mengambil foto bersama dengan mereka. Nama YN memang telah menjadi pusat perhatian 2 hari ini. Kemenangannya di kompetisi Pekan Seni Nasional telah membuat namanya populer dan tidak harus menunggu waktu yang lama. Bahkan berkat kemenangannya itu juga, YN dipermudah untuk pindah jurusan oleh pihak kampus. Kini, YN menjadi lebih bersemangat untuk menuntaskan sarjananya. Namun tiba-tiba di tengah kegiatannya asik berfoto, ada sebuah mobil mulai terparkir. YN sangat tahu nama pemilik mobil itu. YN buru-buru berlari lalu bersembunyi di balik tiang, jangan sampai ketahuan. Waktu menunjukkan pukul 2 siang, hampir menjelang sore. Tetapi Jongwo belum kunjung bertemu gadisnya. Padahal sudah rindu banyak-banyak. Kini posisi kepalanya ia letakkan di meja, seraya netranya tak berhenti sedikit pun menatap layar ponsel. Barangkali ada kabar dari sang tercinta. Jungkook sudah dalam mood membantai orang, bisa-bisanya satu-satunya orang yang membuatnya selalu naik darah muncul. Tradisi pertemuan keluarga di malam Natal merupakan tradisi yang sudah turun-menurun melekat di keluarga John. Biasanya mereka semua akan berkumpul dengan membawa pasangan masing-masing. Lagi-lagi sebuah laptop melayang, untung saja tidak mengenai kepala si kakak. Taeyong membangkitkan tubuhnya susah payah. Pasalnya ketika laptop melayang, pria itu tersungkur dengan sendirinya karena takut terkena lemparan.
Namun ketika hendak melangkah keluar, tiba-tiba panggilan ponselnya berbunyi, menampilkan salah satu nama sang bodyguard. Itu bodyguard Taehyung yang berada di luar negeri, tempat di mana kekasihnya berada. Taehyung sengaja mengirim beberapa orang untuk selalu memantau si kekasih. Jungkook tertawa sampai terpingkal perutnya begitu mendengar sambungan panggilan Taehyung dengan bawahnya itu, rasain. 오늘도 나의 하루는 날 기다리다가 끝났어. 그래도 사랑해요. 아끼지 말고 너에게 줄게. 말해줘 I love you. 너도 사랑해줬으면 나랑 나란히 달 맞추고 널 바라보며 걸을래. My sunshine girl, 아침에 눈을 뜰 때 if you want hold me now. 구름이 돼줄게. 나도 모르게 또 자꾸만 너만 기다려. 언제쯤이면 볼 수 있을까. 누구도 아닌 너 옆에 너의 그 따뜻한 곁에 언제든 힘들어할 땐 날 부르면 너에게 갈래. 조금만 나의 품속에 들어와 너를 안아줄게. 언제든 너 하나는 기다릴게. 가끔 너의 표정이 슬퍼 보일 때쯤에 찾아갈게. Spend some more night, you will be fine. 아마도 오늘이 밤 all night. 지켜볼게 잠에 들 때까지 있어줄게 그냥 날